Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih kalau sampai saat ini kami boleh ada di dalam rumah Tuhan. Kami tahu itu adalah anugerah yang besar Bapa berikan bagi kami. Saat ini kami tidak mau melewatkan waktu ini. Kami tidak mau menyia-nyiakan waktu ini. Kami mau datang di hadirat Tuhan. Kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami mau memuji mengagungkan nama-Mu. Satu hal kami menyenangkan hati Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami layak di hadapan-Mu Bapa. Dan hadirat-Mu boleh turun di tempat ini memenuhi setiap kami, melawat setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami datang dengan segala beban kami, pergumulan kami, kerinduan kami. Kami tidak datang kepada dunia karena kami tahu hanya Yesus satu-satunya juru selamat, jawaban terbaik dalam hidup. Terima kasih Bapa yang baik. Ambil alih ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Nama Tuhan ditinggikan, diagungkan. Kami tidak izinkan kuasa-kuasa yang lain. Kami sepakat, kami tolak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hadirat Tuhan ada di tempat ini. Jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan, pimpin langkah mereka, tibakan di tempat ini dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Kami bisa bersekutu bersama, memuji, memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Kembali Bapak kita sudah. Terima kasih Bapak. Kita mengangkat hati di hadapan Tuhan. Bersyukur selalu untuk kasih dan pemeliharaan-Nya bagi kita. Sebab Dia Allah yang layak kita tinggikan dan agungkan. Dia kudus. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih.
oleh satu nama Yesus Kristus untuk diselamatkan, untuk menerima. Kita sudah terima keselamatan, amin. Haleluya. Kita mau terus bersuka cita dan menari bagi Dia Allah kita yang hidup. Haleluya. Dengarkanlah suara kami. Atmosfernya itu dapat sekali ya. Haleluya. Semua kemuliaan hanya bagi Tuhan Allah kita yang ajaib. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita memberikan persembahan kita yang pertama. Petugas boleh maju ke depan. Sebelum memberi kita bersatu dalam doa. Kita juga persiapkan hati kita untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepada Tuhan. Sehingga saat ini kami memberikan persembahan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Berkati persembahan kami. Kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Selamat memberi Tuhan Yesus pasti. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berfirman dan sembuhkanku. Yes. Kau berfirman. Sabda dan selamatkan
Yesus ku percaya Kau berfirman, dan sembuh aku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya padamu. Katakan pujian ini dari awal. Haleluya. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, dan semuanya Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya Kami percaya hanya padamu Tuhan Yesus. Kau berfirman dan sembuh aku. Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Yesus ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya Allah yang hidup di dalam nama Yesus, firman yang telah menjadi manusia yang tinggal di dalam hidup kami hari ini, Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan sore hari ini Bless Community bersatu hati Tuhan untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami percaya Kau terus memegang tangan kami, Kau terus memberikan pengharapan bagi kami, kekuatan yang baru sehingga kehidupan kami menjadi serupa dengan gambaran seperti Kristus. Itulah yang Kau harapkan bagi kehidupan kami, ya Tuhan. Untuk itu ya Bapa, kesempatan malam hari ini kami mau tidak sia-siakan. Siapapun yang datang pada malam hari ini Tuhan, kami percaya kami pulang membawa berkat Tuhan. Untuk itu Bapa, bekerjalah melalui Roh Kudus, pimpin kami, urapi kami, berikan pencerahan yang baru, biar Roh Kudus membukakan apa yang seharusnya disampaikan oleh Tuhan bagi setiap kami yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Kami mau duduk diam, mendengar firman-Mu, bersabdalah bagi setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya tepuk tangan, silakan duduk. Shalom. 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 Luar biasa, semangat yang luar biasa. Baik, puji Tuhan bisa bertemu kembali ya di kesempatan yang luar biasa ini bersama rekan Bless Community. Saya sangat senang bisa menjadi bagian dari Bless Community karena sampai hari ini kita terus mendampingi supaya nanti ke depannya Bless Community ini tidak hanya menjadi community Bless, ya, tapi menjadi gereja yang diberkati oleh Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan belajar bersama-sama. Kita akan buka Alkitab kita.
dalam 1 Timotius 4. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Baik, kita dengan semangat membacakan bersama-sama dalam perhitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Puji Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang disiplin rohani membentuk kedewasaan. Disiplin rohani membentuk kedewasaan. Ada satu quotes atau istilah yang sering kita dengar, menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa dan bijaksana adalah pilihan. Ya, jadi menjadi tua itu udah pasti, karena setiap tahun kita bertambah umurnya. Tetapi apakah lantas umur yang sudah bertambah, apakah kebijaksanaan dan kedewasaan itu juga hadir dalam pribadinya? Belum tentu ya. Karena banyak orang-orang yang bahkan sudah menjadi tua itu hidupnya malah tidak menunjukkan kedewasaan gitu. Ada istilah apa? Makin tua makin jadi ya. Tua-tua berani makin tua makin jadi tuh. Berarti ada banyak orang-orang tua yang nggak bijaksana dalam hidupnya gitu ya. Nah, kita mau belajar apa itu tentang disiplin rohani. Karena kita berbicara tentang kedewasaan itu adalah prinsip hidup orang Kristen. Ya, salah satunya adalah dengan kita beribadah itu adalah satu bentuk kedisiplinan kita sebagai orang percaya. Karena kalau kita nggak bentuk disiplin kita akan tidak akan pernah kita menjadi dewasa dalam Tuhan. Gitu ya. Nah, apa kedewasaan itu? Ini panjang nih istilahnya. Ya. Kedewasaan adalah proses pertumbuhan iman berkelanjutan di mana seseorang tidak lagi hidup kekanak-kanakan, melainkan makin menyerupai Kristus dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya, saya ulang. Proses pertumbuhan iman berkelanjutan di mana seseorang tidak lagi hidup kekanak-kanakan, melainkan makin menyerupai Kristus dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ini kedewasaan versinya Alkitab. Ada banyak definisi tentang kedewasaan di luar sana gitu. Ya. Tapi di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kedewasaan proses pertumbuhan iman. Kita meninggalkan manusia lama kita. Ya, kemarin sudah ada yang dibaptis ya, puji Tuhan ya. Amin. Ada tiga orang ya. Iya. Biasa. Bapak Dai, Iya. ya, terus Bapak Jeffrey, sama Heri, Bapak Heri. Bapak Heri, sorry. Bapak Ferry. Bapak Ferry ya, sama satu lagi. Bapak Stacy. Asesi. Kita berikan tepuk tangan dulu dong. Baik. Jadi kedewasaan proses pertumbuhan iman. Wajar bagi kita, yang kita punya masa lalu, setiap kita punya latar belakang kehidupan kita masing-masing gitu. Dan intinya bahwa adalah Tuhan menuntut kedewasaan. Karena percayalah di surga sana mereka yang nantinya akan hidup bersama-sama dengan Tuhan adalah orang-orang yang berkualitas. Jadi kalau sejak sekarang kita dilatih untuk memuji memuliakan Tuhan, sejak sekarang kita berlatih untuk dekat dengan firman gitu ya, melekat dengan firman, hidup sesuai dengan firman, maka nanti di surga nggak jenuh, nggak bosan. Betul nggak? Kalau dari sekarang kita malas memuji Tuhan nih, nanti di surga sana kan kita mau ngapain di surga? Gitu. Nggak terbiasa mengucapkan syukur kepada Tuhan, nggak biasa mengucapkan berterima kasih kepada Tuhan, nggak pernah bersyukur kepada Tuhan, nggak pernah mengucapkan hal-hal yang baik tentang Tuhan, di sana akan bosan, percayalah, akan jenuh. Nanti minta, ya udah ke bumi aja deh Tuhan, balikin lagi ke bumi. Iya kan? Iya. Nah sama dengan firman Tuhan gini loh. Kalau kita nggak terbiasa dengan firman Tuhan, 30 menit aja, 40 menit kita udah bosan, jenuh. Padahal firman itu adalah Allah itu sendiri. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi bagaimana mungkin kita mengasihi Tuhan tapi kita nggak cinta dengan firman-Nya? Betul ya? Jadi mulai sekarang, apalagi khususnya bagi yang sudah hidup baru, lahir baru, kan dapat status baru ya, manusia baru. Ya. Maka harus mulai membaca Alkitab. Karena inilah firman yang tertulis.
sola scriptura, gitu ya. Nggak ada orang Kristen yang sudah bertobat, sudah hidup baru, nggak mau baca Alkitab, nggak suka sama Alkitab, gitu. Sehingga kita nggak bisa dewasa, nggak bisa bertumbuh, gitu, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, kita buka di dalam 1 Korintus 13 ayat 11, di sana dikatakan bahwa 1 Korintus 13 ayat 11, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi kalau sudah dewasa itu artinya kita meninggalkan sifat kekanak-kanakan. Ini sudah jelas. Nah, kita berkata bahwa kekanak-kanakan itu ciri-cirinya apa? Makannya yang lunak, yang lembut, susu kalau di Alkitab dibilang. Gitu. Ciri-cirinya orang dewasa adalah makannya makanan keras. Makanan keras bukan batu ya. Nah, ini artinya bahwa firman Tuhan yang sudah kita terima bertahun-tahun, apakah itu membuat kita menjadi bertumbuh apa tidak? Kan gitu pertanyaannya. Gitu. Selama ini kita dengar firman Tuhan itu hanya mau memilih-milih saja yang enak buat kita, kan gitu kan? Itu yang buat kita nggak bertumbuh. Atau hanya ya yang kita suka-suka aja kita pilih-pilih gitu, yang lainnya nggak suka gitu kan? Ada banyak orang bisa seperti itu modelnya. Wah, kalau khotbah seperti ini, temanya nih kayaknya minggu ini saya nggak suka deh. Nah, kalau minggu depan saya suka nih, saya datang nih, karena temanya bagus tentang berkat kayak gitu. Tapi kalau tentang menjadi manusia baru, metanoia, hidup baru ya, pertobatan itu kayaknya agak nggak suka, gitu ya. Padahal firman Tuhan itu adalah kesatuan. Efesus 4 ayat 13 dikatakan sampai kita semua, ya, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, kesatuan iman. Dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Makanya nggak heran di firman Tuhan itu selalu dikatakan tentang pohon, betul nggak? Ya. Yesus adalah pokok anggurnya, pohonnya, gitu. Batang pohonnya. Kita siapanya? Rantingnya. Rantingnya, berarti nggak ada apa-apa aja sebenarnya. Ranting itu dikatakan ranting ketika dia menempel di dahan pohon, betul nggak? Alkitab jelas mengatakan bahwa kalau ranting tidak berbuah, maka kapak sudah tersedia di bawah pohon. Barang siapa yang tidak berbuah akan ditebang, dipotong, dan dibuang, dibakar lagi. Waduh, ngeri banget nih. Artinya setiap kita orang Kristen harus bertumbuh, menghasilkan buah. Gitu. Di situ sudah poinnya setelah jadi orang Kristen. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita sudah bertumbuh dan menghasilkan buah? Karena setiap orang itu akan dilihat dari buahnya. Kan gitu kan? Kita jadi orang Kristen tapi di jalan bisa repet dikit ngomongnya kasar. Gitu ya. Sedikit-sedikit emosi, masih suka bohong, ngomongin orang dan lain sebagainya. Ini ciri-ciri belum dewasa sebenarnya. Nah, untuk itulah kita belajar firman ini, ya setiap kita bersekutu, sebenarnya kita harus mengambil keputusan. Sehingga ayat ini tergenapi. Karena kalau enggak, kita nggak akan bisa tergenapi. Ternyata ayat ini sangat luar biasa dalamnya. Efesus 4:13. Sampai kita semua, ya sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, bayangkan, dan pengetahuan yang benar tentang anak-anak. Berarti satu persepsi nih tentang Tuhan. Ya, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kepenuhan Kristus, bukan kepenuhan kita. Makanya Galatia 2 ayat 20 sangat jelas dikatakan bahwa namun aku hidup, bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang tinggal dalam aku. Itu luar biasa. Jadi sudah tidak ada lagi tuh bicara tentang keegoan yang tinggi. Sekarang harus melibatkan Tuhan dalam apapun, apalagi sudah lahir baru. Libatkan Tuhan, bicara sama Dia. Dia itu ada. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait di mana Roh Allah tinggal? Efesus 1 ayat 13-14 dikatakan ketika kamu percaya Roh Kudus termaterai. Materai itu artinya apa? Seperti ini, kita pernah makan telur asin ya. Ada capnya tuh kan? Materai itu. Susah dihilangin soalnya coba dicuci, susah. Nah, jadi materai itu adalah tanda sebenarnya. Ciri-cirinya kita nanti bisa hidup kekal ya bersama dengan Tuhan. Itu ciri-cirinya materai. Jadi materai itu adalah tanda bahwa kita adalah orang Kristen. Kalau nggak ada Roh Kudusnya, berarti kita nggak bisa bertumbuh. Karena yang memampukan kita sampai hari ini ya bisa ikut Tuhan itu karena ada pekerjaan Roh Kudus. Yes. Salah satu fungsinya adalah mengingatkan kita, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, gitu. Jadi kalau kita nggak dengar firman, Roh Kudus nggak akan ngingetin kita. Karena tujuan Roh Kudus adalah mengingatkan kita akan apa yang sudah kita baca dan kita renungkan, kan gitu. Yes.
Jadi kalau nggak pernah baca Alkitab, sekali lagi nih, Roh Kudus nggak akan berbicara. Bukan berarti dia nggak ada. Makanya banyak kita lihat orang-orang Kristen itu kecewa, gitu, frustasi, undur dari pelayanan, pindah jemaat. Bukan pindah jemaat aja, pindah keyakinan. Pindah keyakinan, semua agama dicoba. Ada kan ya gitu kan? Ada. Mencari kepuasan batin, mau cari apa? Coba. Sudah jelas-jelas Allah menjadi manusia, apa nggak udah hebat itu? Allah jadi manusia loh. Di dalam Efesus dikatakan apa? Dia mengosongkan dirinya. Dia mengosongkan dirinya dan tidak menganggap kesetaraan sebagai sesuatu yang dipertahankan. Dalam bahasa Inggris, no reputation. Jadi dia nggak ada reputasinya sebagai Allah gitu. Allah mana yang seperti itu? Coba pertanyaannya. Nggak ada. Agama itu adalah usaha manusia mencari Tuhan. Betul? Betul. Capek kita kalau cari Tuhan. Nggak akan ketemu. Kita ketemu sama Tuhan yang palsu. Ya kan? Kita anggap dia Tuhan, padahal bukan. Gitu. Tapi di dalam kekristenan, bicara tentang usaha Allah mencari manusia. Makanya kita diibaratkan seperti domba yang hilang, tersesat nih kita. Kita semua tersesat. Dan kita ditemukan oleh Tuhan. Wah, luar biasa. Pengajaran Yesus selalu berfokus kepada pertumbuhan rohani. Ada 4 hal. Ya. Yang pertama adalah mengubah hati. Jadi harus diubah hatinya. Harus berubah. Ada Kristus di dalam hidup kita, ada Roh Kudus. Pasti setiap hari akan ada perubahan dalam hidup kita. Apalagi khususnya dibaptis. Mungkin ketika sudah keluar dari air sih biasa aja ya. Seperti mandi kan gitu ya. Tapi nanti setelah berbulan-bulan itu akan ada perbedaan yang dahsyat. Manusia baru akan muncul. Amin. Manusia baru akan muncul. Kita akan mulai suka apa yang dia suka. Kita akan mulai benci apa yang dia benci. Kan gitu. Jadi status itu bukan sekedar status kita jadi orang Kristen, bukan. Ini status yang luar biasa. Kenapa? Ketika kita sudah melekat dengan Tuhan, maka apa yang dia suka menjadi kesukaannya kita. Apa yang dia tidak suka, kita akan tidak suka. Itu namanya manusia baru. Itu namanya selaras sejalan dengan Tuhan. Kalau kita nggak suka dengan dia, kita nggak sejalan dengan dia. Kita kontradiksi dengan dia. Makanya banyak orang Kristen yang sudah mengecap kebaikan dalam Ibrani pasal 6 ayat 6 dikatakan apa? Yang murtad tidak akan lagi menerima karunia. Karena sudah menyalibkan Tuhan. Ya. Tidak ada kematian Kristus yang kedua kali. Jadi kalau kita sudah punya masa lalu yang kelam, ya, dan dipanggil lagi oleh Tuhan, itu adalah kemurahan Tuhan. Amin. Itu adalah anugerah Tuhan. Yang kedua, pengajaran Yesus selalu berfokus kepada pertumbuhan rohani, membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi tujuannya buat apa? Tuhan selalu menganalogikan pertumbuhan. Ya. Seperti pohon. Tujuannya buat apa kira-kira? Supaya ranting itu bergantung penuh kepada pohon. Iya. Karena ranting itu tidak akan bisa menghasilkan sesuatu kalau dia terlepas dari pohon. Ranting itu nggak ada artinya. Nama ranting itu nggak ada artinya. Tapi ranting itu punya nama, punya arti ketika dia benar-benar menempel dan melekat sampai buah itu jadi. Sampai jadi gitu. Jangan seperti kita jadi pohon ara. Ya. Sebenarnya pohon ara itu ada buahnya loh. Dikutuk. Bayangkan dikutuk. Makanya Yeremia 17 ayat 7 kata apa? Ayat 5, terkutuklah manusia yang mengadakan kekuatannya sendiri, tapi diberkatilah yang mengandalkan Tuhan. Jadi jangan kita pikir bahwa dikutuk itu menjadi seperti cerita maling kundang gitu ya. Dikutuk itu bukan seperti itu ternyata. Sampuraga. Tetapi dikutuk itu adalah ketika kita berjalan ya, ketika hidup di dalam Tuhan, tapi kok seakan-akan Tuhan tidak memberkati kita. Selalu menemukan jalan buntu, gitu. Selalu menemukan masalah, gitu. Selalu tidak pernah kita melihat bahwa tanda-tanda Tuhan itu menolong kita. Gitu. Mungkin aja bisa jadi bahwa kita sudah kena kutuk, bisa jadi. Ya, jadi yang kedua adalah bicara tentang membangun hubungan. Yang ketiga menjadi seperti Kristus. Buat apa analogi pertumbuhan seperti pohon ini diajarkan kepada kita, ya, supaya kita menjadi seperti Dia. Makanya tema besar Gereja Betel Indonesia itu adalah menjadi seperti Kristus. Titik, udah nggak ada yang lain. Menjadi seperti Kristus. Banyak orang Kristen bilang bahwa kita nggak sanggup menjadi seperti Kristus. Oh, salah. Justru dengan kehadiran Dia menjadi model, menjadi teladan supaya kita sama seperti Dia. Dalam apa? Pikiran, perkataan, perbuatan kita. Amin. Ya. Nah, yang terakhir menjadi persiapan masuk dalam kerja surga. Saya percaya setiap kita yang sudah mengambil keputusan untuk percaya kepada Kristus, menjadi manusia baru ya, menerima Dia sebagai Raja dan Tuhan kita, pasti kita menginginkan kehidupan yang kekal. Karena kehidupan kita bukan hanya saat ini, ya. Pasti kita bermimpi
bermimpi atau kita punya angan-angan untuk hidup bersama dengan Tuhan nanti. Jadi ini bukan tujuan akhir kita gitu. Ini adalah langkah awal kita. Hidup di dalam dunia ini kan langkah awal. Karena nanti kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Setiap orang percaya harusnya punya keinginan untuk bisa bertemu dengan Kristus, sama seperti Paulus. Paulus itu dihadapkan dengan dilema sebenarnya. Makanya ada tulisan Filipi 1:1. Mati adalah keuntungan. Ya, betul nggak? Mati adalah keuntungan. Tuh, sebelumnya dia bilang apa? Kalau aku hidup dalam Kristus. Tapi kalau kau mati, ya aku senang juga karena bisa bertemu dengan Tuhan. Entah hidup atau mati, semuanya untuk Kristus. Itu statement yang luar biasa ditulis oleh Paulus. Nah, apa saja kira-kira penghambat pertumbuhan rohani? Ada 2 hal ya. Yang pertama adalah kebanyakan makan, jarang gerak. Ini penghambat nih. Jadinya apa? Obesitas rohani. Obesitas rohani. Jalan fisik. Matius pasal 4 ayat 4 apa? Bilangnya. Kalau kamu hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Ini bicara tentang keseimbangan hidup. Banyak orang sekarang makan 2 kali, 3 kali, 4 kali, belum cemilannya gitu kan, nggak masalah sebenarnya. Tapi harus diimbangi dengan gerak, ya kan? Supaya kebuang juga. Apa yang dibuang? Kalorinya, ya. Supaya kita tetap segar badannya. Nah, sama dengan kehidupan kita rohani. Kebanyakan makan, kita ini sebagai, kalau di dalam bukunya Karl Marx dibilang apa? Kita ini orang Kristen ini seperti pecandu opium. Jadi maksudnya gini, kita senang dengan firman Tuhan, ya. Kita pengumpul informasi kebenaran, tapi kita nggak mau menghidupi firman itu. Yeah. Di dalam Matius dikatakan sangat jelas bahwa orang yang bijaksana adalah yang membangun rumah di atas batu, ya. Tapi orang bodoh membangun rumah di atas pasir, ya. Karena dia hanya mendengar saja tapi tidak melakukan. Jadi kalau mau dewasa, kita harus benar menerima informasi kebenaran. Dalam Matius itu dikatakan bahwa carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Amin. Nah, kebenaran itu dicari. Kebenaran itu dicari gitu. Sehingga terpuaskan batin kita. Nah, yang kedua, penghambat pertumbuhan rohani adalah dosa kesayangan. Nah, ini nih. Jadi ada juga banyak orang Kristen sudah dibaptis 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu kan. Semuanya udah tercelup, tangannya, kakinya semua udah tenggelam, tapi masih menyimpan dosa kesayangan. Lebih sayang itu daripada Yesus. Dibawa-bawa terus sampai dia mati. Ada Akar kepahitan. bisa jadi ada akar kepahitan. Apapun itu. Jadi dosa kesayangan gitu. Apa aja dosa kesayangan? Egois. Ini dia egois. Lebih tinggi egoisnya dibanding kepentingan Tuhan di dalam dirinya. Terus yang kedua, keserakahan. Nggak heran banyak orang Kristen menduduki jabatan-jabatan tertentu, udah kaya raya tapi masih Korupsi suka lagi. korupsi juga. Kita harus berani bilang itu. Gereja harus berani bilang itu. Dan itu salah. Harusnya kan jadi terang ya. Ini malah Terang dan terang. menggelapkan orang-orang gimana ini. Harusnya menjadi terang loh. Aduh, terang itu kan menyinari. Entah kecil atau besar terangnya, yang penting terang. Karena terang itu ceritanya nggak akan pernah kalah sama kegelapan. Kegelapan itu tidak pernah diciptakan oleh Tuhan. Kegelapan adalah kondisi di mana tidak adanya terang. Berarti dengan kehadiran kita ditugaskan Tuhan menjadi terang di tengah-tengah dunia. Dimanapun kita, di lingkungan, pekerjaan, usaha, harus jadi terang. Itu namanya kita sudah bertumbuh dewasa. Dampaknya apa? Ya, dampaknya apa sih pertumbuhan rohani ini? Gitu. Kan Tuhan menuntut tadi kan kedewasaan penuh gitu ya, tingkat pertumbuhan yang Tuhan mau. Yang pertama dampaknya adalah kehilangan koneksi atau lost feeling. Sekarang banyak orang depresi, frustasi, dan akhirnya bunuh diri. Kenapa? Lost feeling, nggak ada perasaan lagi. Suami udah nggak mencintai istrinya lagi, istrinya udah nggak mencintai lagi suaminya, anak-anak sudah nggak care lagi, nggak peduli lagi sama orang tua. Itu lost feeling namanya. Ini sudah tingkat yang tinggi sekali gitu. Kalau kita sudah seperti level itu, udah berat disembuhkan. Sama dengan penyakit mental hari ini. Ada namanya skizofrenia. Itu kalau didoain sama banyak hamba, bahkan Tuhan Yesus pun mungkin gitu ya, akan sulit. Karena sudah akut, sudah bermakna. Makanya kita nih sekarang belajar firman Tuhan ini untuk mencegah yang namanya depresi, stres, dan frustasi. Dalam catatannya di artikel Amerika dikatakan bahwa orang-orang yang sering berdoa dan beribadah itu tingkat kecenderungan kejahatan itu sangat minim.
Bahkan orang-orang yang pernah masuk penjara, mereka mulai berdoa, ya, itu hidupnya berubah. Hidupnya berubah. Jadi firman ini ternyata memiliki kuasa yang luar biasa. Dalam tulisan pendeta Kennedy, ya, dalam judul bukunya itu, seandainya Kristus tidak pernah lahir di dunia. Ada bukunya, ada 2 buku yang keren itu dari Kennedy. Dia bilang apa? Ternyata Alkitab ini, firman Tuhan ini sangat memberkati banyak orang. Seandainya Alkitab nggak ada, Yesus nggak pernah datang, wah kacau balau dunia ini. Karena nggak ada kebenaran, kita kehilangan Allah. Gitu. Ya. Nah, jadi yang pertama adalah dampaknya kehilangan koneksi rohani, kehilangan ketertarikan, perasaan cinta. Makanya ada istilah cinta mula-mula. Ya, cinta mula-mula itu harus terus dihidupkan. Iman itu bukan statis, dia dinamis. Makanannya iman apa? Firman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi nggak pernah dengar, maaf nih, kita nggak punya iman. Iman kita kecil, tipis, tipis tisu. Apa-apa, pokoknya kita hopeless, nggak punya harapan, nggak punya keyakinan, nggak punya prinsip, nggak punya nilai-nilai. Gimana mau dewasa? Makanya kalau ada masalah, dia langsung frustasi, dia langsung berpikir, wah kayaknya nggak sanggup nih, udahlah, pusing, gitu. Tapi orang Kristen nggak seperti itu. Karena sudah ada Tuhan, mari libatkan Dia, undang Dia. Tuhan, saya punya masalah. Mari berperkara Tuhan, berilah jalan keluar buat saya. Itu ciri-ciri orang yang sudah dewasa. Yang itu pertama, kehilangan koneksi. Yang kedua, dampaknya adalah hampa atau tidak peduli. Ini berbahaya sekali. Kalau kita sudah sampai level kita nggak peduli lagi sama orang, nggak peduli lagi dengan apapun, wah, mengerikan. Kalau dikatakan dalam ilmu psikologi itu, kita ini sebenarnya juga memiliki stres-stres kecil ya, tapi bisa ditanggulangi. Akumulasi dari stres-stres yang berlarut-larut tidak pernah diobati, itu akan bisa mencapai titik frustasi, depresi. Apalagi catatan sekarang, anak-anak kecil tingkat bunuh diri tinggi, betul nggak? Di bawah Gen Z itu sekarang itu tingkat bunuh diri tinggi ternyata. Saya baru baca itu kemarin malam. Yang di Kupang gara-gara uang 10.000 bunuh diri kan? Coba sekarang anak kecil udah berani bunuh diri kan? Dulu kayaknya nggak pernah ada anak-anak kecil ceritanya ya bapak ibu ya, bapak ibu mungkin pernah dengar nggak cerita seperti itu? Ada anak bunuh diri dulu? Nggak pernah ibu, ibu yang nggak pernah ibu ya? Nggak pernah dulu, nggak ada tuh di media sosial atau bukan di koran ya atau di mana gitu. Ceritalah dengar gitu, nggak pernah ada kasus seperti itu. Tapi hari ini di zamannya sudah gila. Zaman di mana pekerjaan iblis itu sangat kuat. Nah kalau kita nggak kuat, nggak bertumbuh, ya udah. Sama seperti ibarat pohon, kan harus berakar, ya berakar. Paulus mencatat gini, berakar dan bangunannya itu kuat. Jadi di bawahnya seperti ibarat pohon, tapi di bangunannya itu seperti bangunan gitu, yang harus kuat fondasinya seperti itu. Disiplin itu apa? Arti disiplin ya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan tata tertib sederhana. Ya, kalau dalam Kamus Besar itu, tapi dalam bahasa Latin, ya, disiplin itu dari bahasa disciple, murid. Bukan student. Di sekolah, murid-murid itu dikatakan apa? Student apa disciple? Student. Hanya menerima transfer ilmu pengetahuan, knowledge aja dari gurunya. Sebatas itu nggak ada lagi. Tapi murid-murid Yesus nggak dikatakan student, tapi dikatakan disciple, murid. Nah, artinya adalah disciple itu seseorang yang belajar dari atau mengikuti seorang guru. Makanya kita dikatakan murid-murid Kristus. Kita ini murid-murid Kristus, bukan student, tapi disciple. Artinya kita belajar kebenaran, tapi juga mengikuti keteladanan Dia. Ya, harus ada yang diikutin. Harus ada yang diikutin, Bapak Ibu. Kalau kita nggak berhasil mengikuti Dia, kita gagal mengikuti Dia sebagai murid. Di dalam Filipi 2:5, hendaklah hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang sama terdapat di dalam Kristus. Filipi 2:5 itu jelas. Hendaklah hidupmu bersama, ya, hendaklah hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang sama yang terdapat di dalam Kristus. Sama loh, pikiran dan perasaannya sama. Itu artinya menjadi seperti Kristus. Makanya dibilang susah, sebenarnya susah. Kalau kita pakai kekuatan kita.
Tapi kita bilang bahwa itu nggak susah. Kenapa? Karena ada yang bantu kita. Disebut penolong. Roh Kudus itu penolong kita. Roh Kudus penolong kita, bukan hanya menghibur. Secara filosofis, disiplin adalah proses pengajaran dan pelatihan agar seseorang menjadi murid pembelajar yang baik dalam pembentukan karakter dan peningkatan kualitas mental. Ini yang Tuhan mau. Sekali lagi bahwa nanti ketika kita berhadapan langsung dengan Tuhan, ya, itu semua dimimpikan oleh banyak orang-orang percaya. Suatu saat kita akan bertemu dengan Dia. Jadi kalau kita sudah punya keinginan itu, kira-kira apa yang kita persiapkan? Alkitab sangat jelas bilang apa? Kita ini mempelai Laki-laki. kita mempelai wanita. Wanita Pak. Sama laki-laki. Kita mempelai wanita, mempelai perempuan. Kalau mempelai perempuan itu kan berarti kita harus mempersiapkan diri ya, secantik mungkin. Bukan hanya luarnya saja gitu, tapi di dalamnya. Gitu. Jadi sekarang ini, kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kita hidup, percayalah, kita sedang mempersiapkan diri kita. Tuhan sedang memberikan waktu, kesempatan untuk kita perbaiki diri kita. Gitu. Karena kalau nggak diperbaiki, kita nggak layak, kita nggak pantas. Siap nggak kita ketemu sama Tuhan? Kan itu jadi pertanyaan kita. Jangan, saya siap mati. Pertanyaannya, udah ketemu Tuhan, siap nggak gitu ketemu sama Tuhan gitu? Itu Paulus itu mimpinya udah wah luar biasa. Bayangkan dia mati pun nggak apa-apa, hidup bagi Kristus mati pun. Jadi itu pengalaman yang luar biasa. Kekristenan sekali lagi bukan bicara tentang rutinitas ritual, bukan, tetapi bicara tentang hubungan. Hubungan gitu. Harus ada perasaan, jangan lost feeling. Tuhan itu ada gitu. Jadi bangunlah hubungan kita dengan Tuhan. Pertanyaan buat kita hari ini, bagaimana keadaannya sekarang? Hubungan kita dengan Dia dingin atau hangat-hangat biasa atau dalam keadaan yang luar biasa? Itu yang harus dibangun. Yang pertama, disiplin rohani adalah tentang melatih diri dalam ibadah. Ya, 1 Timotius 4:7, latih. Kata latih itu berasal dari kata gymnazo atau gymnasium. Ini pasti kita untuk cowok-cowok mungkin atau bapak-bapak sering nge-gym, betul ya? Nah ternyata gym itu artinya latih, Pak. Gym itu latih artinya. Jadi ternyata Alkitab mencatat ini, latihlah dalam beribadah. Ya, kalau mau badannya terbentuk, ya kan? Atau kita lihat atlet. Atlet itu nggak sembarangan makan loh. Kalau mau jadi atlet ya, makannya dijaga. Dia nggak makan junk food, nggak makan sembarangan. Ada waktunya jam-jam makannya, betul kan? Makannya diatur, pola hidupnya nggak suka begadang, nggak suka nonton bola. Ya kalau bola jam 8 jam 7 oke, tapi kalau udah larut-larut malam tuh nggak. Pola hidupnya dijaga, itu atlet ternyata. Kalau mau jadi atlet, tapi kalau mau jadi olahragawan biasa sih ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau atlet, ini kan atlet, masalahnya nih kata latih ini adalah atlet. Latihan intensif dan disiplin diri seperti seorang atlet memerlukan usaha, komitmen dan konsisten. Jadi atlet. Kita ini atlet rohani, Pak. Yang harus membangun diri kita, latih. Ya. Karena gini, janji Tuhan itu di Alkitab dikatakan tidak diberikan di dalam hal-hal lain kecuali dalam beribadah. Ya. Jadi kan dikatakan latihlah kita beribadah karena janji Tuhan ada di dalam. Yang kedua, disiplin rohani adalah tentang ketidaknyamanan, tetapi menghasilkan buah. Atlet itu nggak gampang. Mungkin kalau kita lihat bodinya bagus ya, gitu, juara gitu, banyak yang sudah dia raih gitu ya, penghargaan dan sebagainya. Tapi lihat prosesnya Pak Bu, betul nggak? Dia harus bangun pagi. Kalau dalam keadaan stres tuh nggak bisa juga. Ada beberapa atlet yang gagal nggak ikut perlombaan. Kenapa? Dalam kondisi kejiwaan. Gitu. Bukan dia gila ya, bukan. Tapi dia ada gangguan Pak. Akhirnya dia nggak jadi ikut. Nggak boleh tuh. Artinya apa? Ternyata bukan hanya bicara fisik kan, tapi di dalamnya. Gitu. Di dalamnya. Nah, jadi disiplin rohani itu adalah tentang ketidaknyamanan. Gak nyaman Pak. Konsisten itu nggak nyaman. Berdoa itu nggak nyaman sebenarnya. Kenapa? Karena kita kan terkadang hidupnya nyaman ya. Inginnya itu selalu instan gitu. Gak mau tuh kita menyiapkan diri kita berdoa, menyiapkan diri kita untuk membaca Alkitab, menyiapkan diri kita untuk persekutuan gitu. Yang membangun kehidupan rohani kita. Karena kita terlalu nyaman gitu.
kenyamanan tidak akan menghasilkan buah. Buah itu dihasilkan dari ketidaknyamanan. Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih. Jadi maksudnya begini, kalau dikatakan latihlah, itu harus terus diupayakan, Yes. diperjuangkan Pak, karena itu menjadi bagian kita. Bagian Tuhan adalah memberkati, betul? Bagian Tuhan itu memberkati, membuka jalan gitu. Nah bagian kita apa? Makanya Tuhan selalu berkata begini, kita ini adalah rekan kerja, Ya. rekan kerja, separtner. Kalau Tuhan sudah menyamakan levelnya dengan kita, itu luar biasa. Dia nggak menganggap kita di bawahnya. Sekalipun secara status kita ini manusia, dia adalah Tuhan. Tapi Tuhan bilang bahwa kita rekan sekerja. Bahkan dikatakan kita sahabat, bukan lagi budak, bukan lagi hamba. Gitu. Sedekat itu Tuhan kita dengan kita. Itu yang kedua ya. Jadi ketidaknyamanan tetapi menghasilkan buah. Disiplin tidak butuh motivasi. Apakah kita ke gereja hari ini karena hasil WA? Dikasih tahu, ayo ke gereja gitu, enggak kan? Ayo persekutuan. Disiplin itu nggak butuh motivasi. Kita nggak perlu motivasi. Karena sudah ada prinsip dalam hidup kita. Kita harus beribadah. Yes. Kita harus berdoa. Nggak perlu, ayo baca Alkitabnya. Nggak perlu. Mungkin untuk anak-anak boleh, karena masih anak-anak kan? Gitu. Kesadaran. Ya, kesadaran. Kerinduan kita. Disiplin bergerak tidak mengandalkan mood. Jadi nggak ada istilah, lagi bad mood nih. Nggak ada istilahnya seperti itu. Disiplin terus bergerak. Disiplin tetap bergerak meskipun lelah. Kita ini capek, lelah. Lagi banyak masalah, pergumulan. Tapi disiplin tetap jalan. Beribadah tetap jalan. Ada orang kan, lagi ada masalah nih, saya nggak ke gereja dulu. Bisa nggak kayak gitu? Wah, nggak bisa ya. Harus tetap beribadah. Jangan tunjukin masalah kita di depan orang. Ya. Jangan pernah kita menunjukkan, aduh saya lagi ada masalah nih, jangan. Cukuplah kita benar-benar datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan itu yang pertama. Meskipun banyak masalah kita pergumulan. Ingin hidup kuat, bertumbuh serta dewasa, disiplin membangun dan membentuknya. Jadi hanya ada satu cara untuk hidup kita supaya kuat, bertumbuh dan dewasa. Nggak ada cara yang lain. Tidak ada shortcut, tidak ada jalan pintas, tidak. Hanya melalui disiplin. Tidak mengeluh, tidak menyalahkan, tidak ada alasan, hanya berjuang. Ya. Jadi disiplin itu bicara tentang perjuangan. Kalau mau dewasa, kita harus berjuang. Kita bersyukur kalau ada anak-anak remaja pemuda, pola pikirnya, perbuatannya itu lebih dewasa daripada orang yang sudah tua. Ada seperti itu. Berarti pemahamannya sudah luar biasa. Yang terakhir, disiplin rohani adalah tentang membentuk karakter Kristus. Sekali lagi, tujuan kita adalah dibentuk. Kita ini seperti bejana. Bejana itu dibuat nggak sembarangan. Betul ya? Bejana itu diukir, dibuat untuk kepentingan sesuatu gitu. Supaya bisa dipakai dan terlihatnya indah. Tuhan bilang bahwa siapa yang bentuk kita? Tangan Tuhan langsung. Tangan Tuhan yang membentuk kita. Berarti kalau Tuhan yang bentuk kita, pasti indah. Gitu. Pasti indah. Pasti bermanfaat. Gitu kan? Berguna gitu. Nah jadi disiplin rohani adalah tentang membentuk karakter. Kedewasaan rohani bukan lama jadi Kristen. Ya, kedewasaan rohani bukan lama jadi Kristen. Nggak ada ukurannya. Misalkan, saya udah 50 tahun jadi Kristen. Apakah sudah lantas dikatakan dewasa? Belum tentu. Mungkin selama makan firman, nggak dimakan firmannya gitu, hanya didengar doang gitu ya. Nggak dilakuin gitu. Nggak bertumbuh. 50 tahun sia-sia, 60 tahun sia-sia. Ya, jadi bukan bicara tentang lama jadi Kristen. Bukan aktif pelayanan. Banyak juga orang-orang pelayanan ini nggak dewasa. Banyak. Gitu ya. Kedewasaan rohani bukan banyak tahu ayat Alkitab. Dari sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa muda, lulus semua. Tapi gak tumbuh, gak dewasa gitu kan. Hanya hafal ayat-ayat aja. Jadi seperti dia hanya mengkonsumsi hafalan-hafalan ayat saja gitu. Dijadiin senjata untuk nyerang orang gitu kan. Ayat itu nanti dipakai tuh buat nyerang sesuatu tuh dia. Bukan dihidupi gitu ya. Kedewasaan rohani adalah emosi lebih terkendali. Emosi lebih terkendali. Yang tadinya suka marah-marah, sekarang udah mulai diredain gitu. Udah mulai perkataannya udah menjadi perkata-perkata berkat gitu. Gak ngomong-ngomong kasar lagi, lebih sabar, yang dewasa, lebih sabar, lebih mengampuni. Jadi
kedewasaan tuh adalah proses ujian sebenarnya. Ya. Nah, lebih mengampuni, lebih rendah hati. Ini bicara tentang kedewasaan. Tanda kedewasaan rohani adalah kemampuan membedakan apakah keputusan yang kita ambil itu berasal dari emosi dan nafsu kita atau dari hikmat Allah. Sekali lagi ya, tanda kedewasaan rohani adalah kemampuan membedakan apakah keputusan yang kita ambil itu berasal dari emosi dan nafsu kita atau dari hikmat Allah. Pernah mendengar cerita Raja Salomo nggak? Iya. Waktu dia diputuskan dengan persoalan, bukan. Waktu ada dua ibu-ibu yang mengklaim anak. Jadi dua-duanya ini mengaku bahwa itu anak saya katanya, itu anak saya. Susah jadi raja itu, menentukan siapa, ini anaknya siapa gitu. Gak gampang jadi raja itu. Makanya Salomo ketika ditanya Tuhan, Salomo kamu mau apa? Salomo gak bilang saya mau harta yang berlimpah, ya, kekayaan atau mungkin apapun itu yang sifatnya material. Dia nggak minta itu. Tapi Raja Salomo hanya meminta apa? Hikmat. Dia hanya minta hikmat. Dia hanya minta hikmat. Ya. Nah jadi ketika dia meminta hikmat, Tuhan kasih hikmat. Ketika ada persoalan, ibu-ibu ini mengklaim itu anaknya. Salomo bilang begini, kalau begitu dibunuh saja anaknya. Bagi dua, ya, bagi dua, dibelah. Yang satu bilang, saya aja menggantikan. Yang satu lagi enggak, karena pasti ibunya yang asli pasti dia sayang sama anaknya, mau rela menggantikan dirinya. Sama seperti kita, orang tua kan pasti rela dong memberikan nyawanya buat anaknya gitu. Nah disitulah baru ketahuan, oh ini ibunya. Akhirnya yang ibu yang satu lagi itu ditangkap. Jadi di sini kita belajar ternyata hikmat itu penting. Itulah tanda kedewasaan. Yang terakhir, 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi latihlah diri kita untuk beribadah, ya seperti seorang atlet. Komitmen, ya, konsisten. Gitu ya. Kalau ibadah terus jangan bolong. Mau nggak berkatnya bolong-bolong? Gitu ya. Kita kan maunya kan full, Tuhan kasih full dong, gitu kan berkatnya gitu. Tapi kitanya sendiri nggak menunjukkan kedewasaan. Jadi ternyata kalau kita sudah mencapai titik tertentu dalam pertumbuhan, ya, Tuhan pasti akan memberikan sesuatu. Nah itu tujuannya. Kebanyakan orang dari kita ingin mengambil sesuatunya aja, dia memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan kita. Padahal Tuhan ingin proses, kan bertumbuh proses kan, betul nggak? Betul. Bertumbuh itu proses gitu. Kita nggak bisa tahu kapan itu tumbuhan itu bergerak gitu. Kita nggak bisa tahu. Kita lihat anak-anak kecil tiba-tiba udah tinggi besar. Coba cek tiap malam bergerak kan tuh tulangnya gitu, apa namanya tumbuhnya kan enggak, kan gitu kan. Tapi tiba-tiba udah besar gitu. Nah jadi Tuhan mau kita berproses, amin. Berproses. Jalani aja Bapak Ibu, ya. Apapun keadaannya, pergumulan kita itu menjadi bagian kita. Ingat bahwa kita diberikan bukan hanya percaya tetapi menderita. Nah itu. Menderita itu bagian hidup kita. Jadi jangan anti dengan penderitaan. Ya. Yang kita takuti adalah kalau Tuhan gak bersama dengan kita itu. Aduh kalau Tuhan gak bersama dengan kita, Pak, capek kita. Betul. Capek loh. Ini ke gereja ini juga capek. Itu banyak pikiran, banyak masalah gitu. Tapi kita masih memberi hati. Wah itu luar biasa. Itu luar biasa. Jadi ini adalah bagian kita untuk berproses bertumbuh. Ya. Jangan mikirin berkatnya, jangan mikirin apapun, jangan memanfaatkan Tuhan, jangan memakai Tuhan sebagai alat untuk kepentingan kita, jangan. Ya, betul. Tapi hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Pasti Yes. Tuhan akan berikan sesuatu buat kehidupan kita. Dia tahu, dia jauh lebih tahu daripada kita, Pak Bapak Ibu. Ya, dia jauh lebih tahu. Jadi jangan pernah takut, harapan itu selalu ada dan masa depan itu ada bagi orang-orang percaya. Hanya buat firman Tuhan, kita siapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus.
Saudara kasih Tuhan, hari ini adalah hari yang luar biasa bagi kita. Kita mengingat akan kematian dari bangsa kita. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Mari bersama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita. Mari responi dengan firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau kita mengimani firman Tuhan ini, mari makan dengan iman dalam nama Yesus. Cawan tinggi di atas kepala kita. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kalau kita mengimani firman ini, mari kita minum dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Karya terus dalam hidup
Kami percaya tubuh dan darah-Mu sudah melekat di dalam hidup kami. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Yang lemah Tuhan pulihkan. Yang punya pergumulan Tuhan jawab pergumulannya. Tuhan memberkati setiap kami yang hadir, khususnya Bless Community di tempat ini Tuhan. Berkat-Mu turun atas jemaat di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah ini. Kalau kami masih diberikan kesempatan untuk hidup, ada pekerjaan besar yang kami akan lakukan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi Bapa, kami serahkan keluarga lepas keluarga ke dalam tangan-Mu. Suami-suami yang bekerja, yang usaha, apapun itu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikan kekuatan kepada mereka yang mungkin hari-hari ini sedang stres, lelah, frustasi akan pekerjaan dan usahanya. Tuhan tolong setiap bapak-bapak, setiap suami-suami ya Tuhan. Beban kehidupan ada di pundak mereka untuk menghidupi keluarganya ya Tuhan Yesus. Berkati juga istri-istri, ibu-ibu ya Tuhan, yang setiap hari mengurus keluarga, mengurus anak-anak, mengurus suami, mengurus bapak, ataupun ada orang tuanya Tuhan Yesus. Berkati, berikan kekuatan ya Tuhan. Lakukan untuk menjalani kehidupan ini Tuhan Yesus. Juga anak-anak kecil, anak-anak remaja, pemuda, berkati mereka Tuhan dalam studinya, lindungi mereka Tuhan dari pergaulan bebas, pengaruh-pengaruh yang jahat, sehingga mereka benar-benar hidup seperti apa yang Tuhan mau. Sekali lagi Bapa, kami serahkan keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi ke dalam tangan-Mu. Masa lalu kami sudah hilang, sudah tenggelam, kami hidup baru dalam Kristus. Untuk itu Bapa, kami mau bertumbuh, kami mau dewasa sesuai dengan firman-Mu, kepenuhan daripada Kristus memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami mau persembahkan tubuh jiwa kami kepada-Mu Tuhan, menjadi persembahan yang harum. Terima kasih Tuhan Yesus buat pertemuan kami malam hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya, kita semua diberkati, amin. Ucapkan terima kasih pada yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita memberikan persembahan kita yang kedua, dan kita juga akan mengatakan sebelum memberi, kita mau bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa, terima kasih tentang firman-Mu yang dalam kehidupan kami, firman yang menjadi terang dan kami bisa menjadi pelaku dan firman-Mu Bapa. Dan saat ini kami berikan persembahan yang terbaik dari pekerjaan Tuhan. Kami siap memberi dengan sukacita dari persembahan kami. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus pasti memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Siapa yang diberkati pada hari ini boleh lambaikan tangan. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa ya. Terima kasih kepada Bapak Ramos Sanringo. Wah, ini Pak Ramos luar biasa. Ringo. Ah iya, yang punya nama dia Pak. Mari Pak apa? Ramos Sanringo. Iya. Benar Pak. Ada. Ya, puji Tuhan ya, jauh-jauh loh dari mana tadi Pak? Oh, Jagakarsa, dari Jagakarsa jauh Pak. Tadi hujan-hujan ya, gerimis-gerimis. Wah, ini puji Tuhan mau melayani kita di tempat ini luar biasa loh dahsyat ya. Tadi poinnya Bapak catat nggak? Saudara-saudara catat nggak? Ini bagus loh. Nah tadi tuh, saya sih agak terlihat tadi tuh yang apa tuh mahabbah pertumbuhan rohani tadi. Obesitas ya, bukan obesitas ini ya, bukan. Tapi kita kebanyakan sukanya dengar firman doang, tapi nggak mau melakukan. Nah itu dia benar. Dengar nanti buat apa ya? Buat nuding orang, buat ini. Nah itu bukan nggak bagus. Firman itu dilakukan. Itu bukti ketaatan kita, kasih kita kepada Tuhan. Memancarkan terang. Puji Tuhan. Pengumumannya kemarin bersyukur saudara-saudari kita sudah dibaptis. Oh haleluya. Puji Tuhan ya. Dahsyat, ada Pak Heri, ada singer yang luar biasa hari ini Pak Dai. Ada juga Stacy. Wah, ini Stacy wah luar biasa, saya senang banget. Kemarin juga dilayani oleh hambanya Pak Ariel dan Pak Ramos juga ya. Kemarin saya puji Tuhan gak ikutan jebur, dingin juga lagi ya. Nah, mantep tuh. Saya bersyukur. Kedepannya kita semakin hari semakin mencintai Tuhan. Amin. Dong. Terus tadi di firman bilang, jangan suka di dosa yang lama. Nah, jangan ngumpet-ngumpet dosa lagi. Udah. Tinggalin hidup lama,
masuk kehidupan yang baru. Kemarin saya suka istilahnya Kak Alil kemarin, kaget juga tuh, mantap tuh istilahnya. Kemarin katanya kita baru hadiri ibadah pemakaman. Wah, apa tuh? Manusia lama kita dikuburkan. Oh, luar biasa. Dahsyat ya, puji Tuhan. Nah, mari kita terus semangati dalam Tuhan. Ada ibadah untuk ibadah anak. Nah, nanti next gen itu nanti kita adakan di bulan Maret. Nah, nanti tanggalnya akan menyusul ya. Biasa kita di akhir bulan tuh untuk anak-anak. Dan juga ada ibadah rumah tangga. Ini kayaknya karena belum ada yang info, kayak saya tunjuk aja kali ya. Nah, bulan Maret itu kita gerebek rumah siapa ya? Kita gerebek rumah siapa? Tunggu saya pikir. Gerebek rumah Chris lagi aja ya, kita gerebek dulu rumah Chris ya, bulan Maret ya. Tapi nanti bisa ada kemungkinan ada lagi banyak. Puji Tuhan ya. Terus ada pengumuman apa lagi ya? Tambahan ada lagi Ibu Desi? Nah, terus kita juga mau berdoa buat ini kan cuaca lagi kurang baik ya. Banyak sekali anak-anak kita, saudara-saudari kita yang lagi sakit ya. Kita berdoa, sama-sama kita dalam doa supaya kita semua tetap sehat, jaga kesehatan Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi jangan main hujan-hujanan ya kan, jangan yang tua-tua pada main mandi hujan ya, jangan. Jadi intinya jaga kesehatan, keluar yang perlu-perlu aja ya. Jangan cari penyakit. Oke ya. Puji Tuhan, semangat kita melayani Tuhan. Hari ini saya bersyukur kita boleh beribadah sampai hari ini. Kita ada semua karena kemuliaan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Untuk selanjutnya, saya juga berterima kasih kepada semua yang sudah hadir dan juga semua yang sudah melayani. Untuk selanjutnya, doa syafaat saya undang petugas Pak Heri. Luar biasa. Silakan Pak. Mari bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu yang terus menyertai kehidupan kami. Dengan hati yang rendah, kami datang ke hadapan-Mu, membawa setiap pokok doa kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu dimanapun berada, kiranya Engkau menentukan iman setiap pelayan, gembala, dan jemaat agar gereja tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, setia dalam panggilan dan menjadi terang serta berkat bagi dunia di sekitar kami. Kami juga berdoa secara khusus untuk persekutuan kami sendiri, Best Community. Kiranya Tuhan memberkati setiap pengurus, pelayan, dan anggota, mempererat kesatuan, menumbuhkan kasih, serta memimpin setiap program dan pelayanan, agar kami semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan membawa banyak jiwa semakin mengenal Kristus. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Pak Gembala dan Ibu Gembala yang sudah membuka pintu rumahnya untuk ibadah ini. Kiranya Tuhan beri kesehatan, berkati dan melancarkan segala pekerjaannya. Berkati juga untuk Pak Ramos, keluarga, kiranya Tuhan beri kesehatan dan kelancaran di setiap aspek kehidupannya yang dijalaninya. Berkati juga setiap pelayan yang terlibat agar seluruh proses berjalan dengan baik, tertib, dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada para pemimpin bangsa, agar mereka memerintah dengan keadilan, kejujuran, dan takut akan Tuhan, sehingga tercipta damai sejahtera bagi seluruh rakyat. Tuhan, kami menyerahkan keluarga-keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau menjaga setiap rumah tangga dalam damai dan kesatuan, memberikan kekuatan bagi orang tua dan menuntun setiap anak untuk bertumbuh dalam iman, karakter, dan pengenalan akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang sedang sakit, lemah, atau menghadapi berbagai pergumulan hidup. Kiranya Engkau memberi kekuatan, kesembuhan, penghiburan, dan pemulihan sesuai dengan kehendak-Mu, serta meneguhkan iman mereka di tengah proses yang dijalani. Akhirnya Tuhan, kami berdoa untuk
ibadah yang kami jalani saat ini, kiranya firman-Mu bekerja dengan kuasa di dalam hati kami, membaharui hidup kami dan memampukan kami untuk hidup setia, serta memuliakan nama Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Semua doa ini kami naikkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Puji Tuhan, Bapak Ibu tidak akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengajak kita semua berdiri. Maka jiwaku memuji. Sungguh besar Kau Allahku. Amin. Besar. Yesus Tuhan. Maka jiwaku kenal dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat persekutuan kami di sore hari ini. Kami bersyukur kehadiran-Mu memberikan penyegaran rohani bagi kami. Kehadiran-Mu Tuhan Yesus memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Kehadiran-Mu memberikan pengharapan baru bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami masih diberikan kesempatan untuk mendengar firman-Mu, memuji-muji, muliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu Bapa. Kami mau menjadi berkat, kami mau menjadi terang, kami mau menjadi garam dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau menerima berkat-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tangan kita di hadapan Tuhan.